Kembali disergap pemirsa, seorang sopir mobil ambulans membawa jenazah COVID-19 diserang sejumlah warga. Warga juga merusak mobil ambulans dan sempat meminta jenazah diturunkan, namun dilerai keluarga. Dari video amatir ini, sebuah ambulans Rumah Sakit Profesor Kandau Manado diserang warga di Talawaan, Bori, Minahasa Utara. Ambulans diserang usai membawa jenazah COVID-19 di pemakaman desa setempat. Sebelumnya warga sempat meminta paksa jenazah diturunkan namun dilerai oleh keluarga. Setelah dilakukan doa untuk jenazah dan dimakamkan, ambulans keluar dari komplek pemakaman dan diserang oleh warga. Untuk mau belok ke kubur itu, so ada oto yang udah pele jalan tuh dia orang udah masuk. Nah, jadi pas itu orang keluarga bilang terus Jo, langsung pakai tuh oto suruh terus. Jadi pas sampai terus dia sekitar 10 meter sudah dari oto polsek itu orang, langsung masa itu banyak sekali. Pihak rumah sakit memastikan warga yang meninggal positif COVID-19 dengan penyakit penyerta gagal ginjal. Seminggu lebih ya dirawat sejak tanggal 11 itu masuk di ruang isolasi F dan di swab tanggal 12, 13 2 kali swab. Hasil pada tanggal 15 keluar hasil di swab tanggal 13 itu keluar hasil positif. Jadi sudah sejak tanggal 15 pasien ini sudah terkonfirmasi positif COVID. Akibat penyerangan, mobil ambulans mengalami kerusakan sementara sopir mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar geng motor di Pulau Gadung, Jakarta Timur menewaskan seorang warga. Korban tewas akibat terkena senjata tajam. Polisi menangkap seorang terduga pelaku tawuran. Upaya polisi memburu pelaku tawuran yang menewaskan seorang warga Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur membuahkan hasil. A alias Cireng ditangkap aparat kepolisian Polres Jakarta Timur dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan dari rumah kerabatnya di kawasan Jakarta Selatan. Dari keterangan saksi, terduga pelaku menghabisi korban FM dengan senjata tajam saat terjadi tawuran di depan pom bensin Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Korban tewas akibat terkena senjata tajam di bagian dada. Dan kita dapat mengidentifikasi pelaku melalui beberapa saksi-saksi yang juga merupakan teman-teman dari pelaku ya. Dari situ kita kembangkan dan kita cari keberadaan pelaku dan sudah kita tangkap, saat ini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tawuran antar geng motor dengan warga terjadi di depan pom bensin Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur Sabtu dini hari lalu. Geng motor melempari warga dengan petasan. Warga tak terima dan mengejar pelaku hingga terjadi tawuran yang menyebabkan satu korban tewas terkena senjata tajam. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City telah dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Dua tersangka pembunuhan mutilasi ini akan diperiksa kejiwaannya. Dari rekonstruksi terungkap fakta kedua pelaku tenang saat melakukan aksi kejinya, bahkan membiarkan jasad korban selama 3 hari dalam kamar apartemen tempat pelaku menginap. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi di TPU Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah kerabat, tetangga, dan teman ikut mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Bupati Sleman, Sri Purnomo ikut hadir saat pemakaman, menyampaikan duka cita dan prihatin atas meninggalnya korban yang merupakan alumni UGM dan manajer HRD PT Obayasi. Jajaran aparat pemerintah Kota Sleman, juga melalui masyarakat Sleman ikut berduka cita ya sedalam-dalamnya atas meninggalnya Rinaldi Harley
gitu. Ya dengan kejadian yang terjadi yang menimpa pada beliau kami sangat prihatin dan juga yang mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan kesabaran. Jasad korban dibawa ke rumah duka Sleman setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembunuhan secara mutilasi terhadap Rinaldi Harley Wismanu yang jasadnya ditemukan di apartemen Kalibata City menggemparkan warga. Korban dibunuh di apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jasadnya dimasukkan dalam 2 koper dan tas ransel. Korban dimutilasi oleh pasangan kekasih Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyatin karena ingin menguasai harta korban. Dari hasil rekonstruksi terungkap fakta, aksi keji pembunuhan mutilasi dilakukan 2 pelaku dalam keadaan tenang. Bahkan keduanya sempat membiarkan jasad korban selama 3 hari dalam kamar apartemen tempat mereka menginap. Untuk itu polisi memeriksa kondisi kejiwaan kedua tersangka. Setelah terbunuh, ada jeda 3 malam. Ditinggalkan jenazah itu di kamar mandi. Ya, 3 malam, 9, 10, 11. Dia di tempat kos-kosannya, sambil dia berpikir mau dikemanakan jenazah ini. Kemudian timbul niatan untuk melakukan mutilasi. Kita masih fokus di penyidikan terhadap yang tersangka, kedua-dua tersangka ini untuk kelengkapan berkas, tapi nanti akan kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan psikiater, khususnya kepada DAF ya, karena dengan Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat diduga melakukan pemerkosaan pada remaja di bawah umur. Korban diperkosa di hotel setelah ditilang karena melanggar lalu lintas. Seorang polisi berpangkat brigadir dilaporkan remaja berusia 15 tahun ke Mapolresta Pontianak karena diduga telah melakukan pemerkosaan. Korban sebelumnya terjaring razia Polantas Polresta Pontianak karena tidak memakai masker dan helm. Pengakuan korban di kantor polisi, karena tak mampu membayar denda tilang Rp250.000, korban justru dibawa ke sebuah hotel oleh pelaku hingga terjadi pemerkosaan. Korban telah melakukan visum ke rumah sakit sebagai bukti tindak kekerasan yang dialami. Pertama adalah yang bersangkutan melanggar disiplin karena memang yang bersangkutan memang bukan anggota lapangan ya, anggota staf, tapi saat kejadian atau saat dilaporkan sedang berada di lapangan. Itu dulu sambil kita menunggu hasil pemeriksaan. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku, saksi dan mengumpulkan barang bukti dugaan tindak kekerasan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima ditagih utang, seorang pria tega membunuh neneknya. Korban dianiaya dengan senjata tajam saat tertidur. Sementara pelaku ditangkap polisi saat melayat di rumah korban. Pelayat di rumah nenek Ramunas, warga Payobadar, Kota Payakumbuh yang merupakan korban pembunuhan, terkejut saat polisi datang dan menangkap Nofrianto. Warga tidak menyangka Nofrianto yang datang melayat ternyata sebagai pelaku pembunuhan nenek dari istrinya. Bukan hanya membunuh dengan cara menganiaya korban yang berusia 70 tahun, Nofri juga mencuri berbagai perhiasan dari rumah neneknya. Berarti 3 buah ya, Pak Wali? Iya. Mana lagi? Pak Wali ya? Ini kan cincin. Iya, Sumbang 2 kopi. Dalam penggeledahan di rumahnya, Nofri menyimpan uang dan perhiasan milik korban yang diambil usai membunuh. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Nofri mengaku merencanakan pembunuhan karena sering ditagih hutang. Itu Bang sudah ada niat ya? Udah. Motifnya apa sebenarnya? Sakit hati. Karena sering diomongin, kadang cerita ya ada, dibilang enggak, dibilang ada. Dari catatan Polres Payakumbuh, Nofrianto merupakan residivis kasus pencurian dan sudah berulang kali menjalani hukuman penjara. Kepolisian menangkap Nofri setelah memeriksa saksi yang melihat pelaku di sekitar rumah korban sebelum ditemukan tewas.
Jadi karena korban ini sering menagih hutang dari pelaku, sehingga pelaku ini merasa sakit hati, sehingga pelaku ini sudah bertekad ingin menghabisi atau membunuh si korban. Tersangka diamankan dengan barang bukti senjata tajam, uang, serta perhiasan milik korban. Tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus yang ditumpangi 9 orang terguling usai menabrak pembatas jalan di Cilegon, Banten. Diduga penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk. Jumlah penumpang yang melebihi kapasitas diduga juga menjadi penyebab kecelakaan. Duduk A. Ya, HP-nya ya, ini. Warga menolong sejumlah penumpang minibus yang terguling setelah menabrak pembatas jalan di Jalan A.A. Rusli, Kota Cilegon, Banten. Kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi 9 orang ini melaju kencang dari arah Serang menuju Anyer. Seluruh penumpang selamat. Diduga penyebab kecelakaan akibat supir mengantuk. Jumlah penumpang yang melebihi kapasitas diduga juga menjadi penyebab kecelakaan. Di dalam mobil ada berapa orang? 9. Ngebut atau gimana, Pak? Enggak. Pelan-pelan, Pak, cuman ngantuk habis main bola. Supirnya kecapean. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi mobil korban. Seluruh penumpang dibawa ke Mapolres Cilegon untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 10 bulan mengalami luka di bagian mata akibat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Ironis, penganiayaan terjadi hanya karena sang ayah kesal mendengar korban menangis. Nur Hidayat, warga Luwu Timur, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi karena diduga tega menganiaya bayi berusia 10 tahun yang merupakan anak kandungnya. Akibatnya, korban mengalami lebam di pipi dan luka di bagian mata. Ironis, penganiayaan terjadi hanya karena pelaku kesal melihat korban menangis saat ditinggal oleh ibunya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang perlindungan anak. Pelaku yang ditahan di Mapolres Luwu Timur terancam 10 tahun penjara. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri tabung gas di sebuah kafe. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pria mengendap-endap dan masuk ke dapur sebuah kafe di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara. Sesekali pelaku memantau situasi untuk memastikan kondisi yang aman. Dengan santai, pelaku masuk ke dapur dan mengambil sebuah tabung gas. Pelaku lalu keluar kafe dengan memanjat pagar. Dia masuk dari sana, Bang. Terus langsung masuk ke dapur, ngambil gas tabung yang 3 inci kan. Terus itu dia keluar dari sini. Pemilik kafe berharap polisi bisa menangkap pencuri tabung gas ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas dan 2 lainnya menjadi korban tabrak lari tersambar truk di Jalan Poros, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memburu sopir truk yang kabur usai kejadian. Sejumlah warga dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan yang menyebabkan 1 korban tewas di Jalan Poros, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berupaya menolong ketiga korban yang tersambar truk saat akan naik minibus dari pintu samping yang parkir di pinggir jalan. Sebelum kejadian, para korban Tika 65 tahun, Agus Taman 58 tahun, dan Asdar 35 tahun baru selesai makan. Akibat kejadian ini, 1 korban Tika 65 tahun tewas, sementara 2 lainnya terluka. Para korban segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Hendak menaiki kendaraannya lewat
pintu tengah. Namun secara tiba-tiba ada kendaraan mobil truk roda 4 yang melintas dan langsung menabrak penumpang kendaraan mobil yang dari Kolaka tersebut. Setelah kejadian, polisi memburu sopir truk yang kabur. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi di Surabaya dibacok pengedar sabu dengan senjata saat melakukan penangkapan. Di lokasi penangkapan, polisi mendapati 2 pengedar narkoba yang masuk daftar pencarian orang. Keduanya tewas dan ditemukan 20 kg sabu. Dari video amatir ini, seorang pengedar sabu yang ditangkap di kawasan Perak, Surabaya menyerang seorang anggota polisi dengan senjata tajam. Anggota polisi lain kemudian menembak pengedar yang sempat berusaha kabur dan melawan. Sementara seorang polisi mengalami luka di bagian lengan. Sedangkan seorang pengedar lain yang sedang menunggu di sekitar lokasi ditembak karena berusaha kabur saat polisi memberikan tembakan peringatan. Namun 2 bandar yang sudah kita lakukan tindakan tegas dapat kita lumpuhkan dan kita bawa ke rumah sakit, namun kondisinya tidak bisa tertolong, meninggal dunia. Dari kedua pengedar narkoba asal Surabaya dan Kota Palembang ini diamankan sabu seberat 20 kg dan senjata tajam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Geger makam seorang wanita terbongkar, jasad utuh namun kain kafan pembungkus hilang dicuri. Tali pocong berserakan di sekitar makam. Sergap segera kembali.